Gara-gara bendera One Piece ini, satu Indonesia jadi ribut. Padahal kita tuh udah merdeka selama 80 tahun, tapi ngibarin bendera bajak laut aja kita bisa dituduh makar. Mereka bilang ini tuh menghina negara, mengancam nasionalisme. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Simak deh video ini sampai akhir biar kalian itu nggak salah paham. Halo Sobat Jabar, selamat datang di channel Jabar Sidik. Ini adalah channel yang sengaja gue buat untuk menyampaikan semua keresahan-keresahan yang ada di dalam benak gue. Karena dari keresahan timbul pertanyaan, dan dari pertanyaan kita mencari kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang lagi rame, soal pelarangan pengibaran bendera bajak laut. Terdengar lucu memang. Buat yang nggak tahu ceritanya, begini ceritanya. Jadi beberapa hari terakhir itu di beberapa daerah menjelang 17 Agustus banyak warga yang rame-rame mengibarkan bendera bajak laut, bendera One Piece di depan rumah mereka, pakai tiang bambu, ada yang di kendaraan mereka, yang kadang dibarengin sama pengibaran bendera putih. Tapi ya banyak juga yang enggak. Dan video ini langsung viral di media sosial sampai ke telinga pejabat kita. Ada yang bilang ini tuh bentuk kreativitas. Ada juga yang ngamuk, mengatakan ini tuh menghina simbol negara. Bahkan udah ada ormas dan aparat yang menggeruduk warga yang ngibarin bendera bajak laut buat diturunin. Ada juga yang disuruh menghapus mural yang udah digambar warga sambil diawasin tentara. Tegang amat ya. Seolah-olah bendera One Piece itu udah jadi simbol perlawanan, pemberontakan. Padahal kalau jujur ya, kenapa bendera ini bisa rame? Karena One Piece itu punya simbol kebebasan dan perlawanan terhadap kekuatan absolut. Yang nggak tahu One Piece itu apa? One Piece adalah serial anime asal Jepang yang nyeritain Luffy mencari harta karun, yaitu One Piece. Mereka singgah dari satu pulau ke pulau yang lain, dan di tiap pulau mereka selalu aja ketemu sama pemerintahan yang menyengsarakan rakyatnya. Jadi ya mau nggak mau, mereka tuh harus melawan sistem yang korup itu dari pemerintah dunia yang tiran. Dan ya mungkin di alur cerita ini, rakyat kita tuh udah mulai relate. Kok sama kayak Indonesia saat ini? Gitu. Itu kenapa banyak dari kita mulai mengibarkan bendera bajak laut sebagai bentuk protes kita. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang itu, mereka marah tuh karena benderanya bajak laut, atau mereka takut karena rakyatnya udah punya simbol alternatif? Karena sejujurnya kita tuh sebenarnya udah capek melihat Indonesia saat ini. Capek ngelihat korupsi di Indonesia yang semakin merajalela, bahkan dari tahun ke tahun angkanya makin gila-gilaan. Capek ngelihat rakyat sendiri ditindas, harga kebutuhan lama-lama makin naik, tanah nganggur digusur, suara dibungkam, atau yang lagi rame kali ini tuh soal apa-apa dipajakin. Bahkan kabarnya amplop kondangan dipajakin juga. Kocak memang. Dan ya pas rakyat udah nggak bisa teriak lagi, ya meskipun dari dulu juga nggak pernah didengar suara mereka. Kenapa gue berani bilang gini? Karena dari tahun 2018 sampai tahun 2025 saat ini, ada satu permintaan masyarakat Indonesia yang nggak pernah dibahas lagi, yaitu soal undang-undang perampasan aset. Jangankan disahkan, bahkan dibahas pun nggak pernah. Katanya nggak ada waktu, padahal udah beberapa kali ganti kabinet. Jadi ya jangan heran kalau kita tuh udah mulai ngomong lewat simbol-simbol, lewat meme, lewat seni, dan lewat mengibarkan bendera bajak laut ini. Dan mungkin kita bertanya-tanya, emang ada larangannya mengibarkan bendera bajak laut ini? Setelah gue cari-cari, ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Boleh kalian screenshot buat jadi pegangan kalian ya. Di pasal 24 huruf C,
Setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau pudar. Memasang bendera negara untuk reklame atau iklan komersial, dan atau menggunakan bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus, barang, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan martabat bendera negara. Yang artinya di sini tuh melarang kita untuk menyalahgunakan, menghina, dan tidak menghormati bendera merah putih sebagai simbol negara. Bukan bendera kartun, bukan bendera bajak laut. Undang-undang ini mengatur bendera negara, bukan bendera fiksi. Ya, kecuali lo udah bisa buktiin bahwa One Piece itu udah jadi sebuah negara. Jadi, selama pengibarannya nggak merusak bendera merah putih, nggak dikibarkan lebih tinggi dari bendera merah putih, dan nggak menggantikan posisinya sebagai simbol negara, secara hukum, ya ini aman. Tapi kok masih ada aja yang ngamuk soal pengibaran bendera bajak laut ini. Padahal kan ini tuh cuma bendera. Kenapa mereka sepanik itu? Bahkan banyak pejabat kita tuh udah mulai buka suara soal pengibaran bendera bajak laut ini. Kenapa mereka takut sama simbol itu? Ya mungkin menurut gua karena simbol itu punya kekuatan. Simbol bisa menyatukan kita. Dan yang lebih serem dari itu adalah simbol bisa menyadarkan. Lo sadar kan? Dari dulu tuh penguasa kita itu takut banget warganya sadar. Soal pemerintahan, soal ekonomi, soal yang lainnya. Karena kesadaran itu bisa membuat sebuah gerakan. Dan bendera bajak laut ini bukanlah sekedar bendera biasa. Ini jadi simbol frustasi masyarakat sebagai bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah Indonesia saat ini. Yang udah lama disuruh untuk nurut, disuruh diam, dan disuruh jangan banyak nanya. Jadi saat warga udah mulai nggak percaya lagi sama yang di atas, ya mereka cari simbol baru. Itu yang bikin para penguasa negeri ini tuh panik. Padahal ngibarin bendera bajak laut itu bukanlah bentuk pemberontakan, itu adalah bentuk ekspresi kita sebagai warga negara. Yang sebenarnya udah diatur di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E ayat 3. Nah, mungkin ini juga boleh kalian screenshot juga. Yang isinya tuh seperti ini, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Yang lebih teknisnya dibahas lagi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di pasal 23 ayat 2, setiap orang bebas memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak dan elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Jadi ya selama lu berekspresi tanpa menyebarkan kebencian, ngajak kekerasan, atau ngajak jadi makar, bikin karya kayak meme, simbol, bahkan ngibarin bendera bajak laut, itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi, bukan pemberontakan. Dan kalau misalkan kalian pengen ngibarin bendera bajak laut, tapi aman secara sosial dan hukum, gue punya beberapa tips. Yang pertama, jangan pasang bendera bajak laut lebih tinggi daripada bendera merah putih. Ya bagaimanapun juga kita harus tetap menghormati bendera merah putih sebagai simbol negara. Yang kedua, bendera bajak laut jangan lebih besar daripada bendera merah putih. Ketiga, usahakan pisah tiang. Jadi lu bikin 2 tiang, yang satu buat bendera merah putih, yang satu buat bendera bajak laut. Keempat, pasangnya di area pribadi aja, di rumah gitu, jangan di fasilitas umum, karena takutnya lu dituduh merusak ketertiban umum. Yang kelima, pastikan jangan hapus simbol negara. Jadi jangan lu pasang bendera bajak laut tapi nggak pasang bendera merah putih. Dan keenam, sampaikan niatnya bahwa lu masang bendera bajak laut ini bukan untuk makar, tapi sebagai bentuk protes secara damai. Seni dan ekspresi politik. Dan yang ketujuh adalah argumen. Karena meskipun lu udah melakukan semua yang udah gue sebutin tadi,
bakal tetap aja ada orang atau mungkin ormas yang bakal ngegeruduk lu buat nurunin bendera itu. Jadi ya siapin jawaban atas pertanyaan mereka. Ya kalau bisa yang undang-undang tadi lu screenshot buat pegangan lu. Jadi sebenarnya apa yang mereka takutkan dari bendera bajak laut? Mereka bilang mereka tuh cinta NKRI. Tapi waktu rakyatnya udah mulai bertanya, mulai protes, mereka bilang kita ini sebagai pengkhianat, sebagai pemberontak. Sebenarnya lu tuh cinta negara atau lu cuma cinta status quo lu doang? Karena kalau misalkan lu cinta sama negara Indonesia, lu harus cinta juga sama rakyatnya. Karena negara gak bakal ada kalau nggak ada rakyatnya. Rangkul semuanya, termasuk yang kecewa, termasuk mereka yang nggak didengar suaranya. Jangan dikit-dikit nuduh makar lah, nuduh pemberontak, nuduh pengkhianat, pemecah belah bangsa. Dengerin dulu kenapa mereka frustasi, kenapa mereka protes. Coba deh sekali-kali para pejabat tuh turun ke lapangan, ngobrol sama masyarakat, apa keluh kesah mereka, apa yang jadi kesulitan mereka untuk bertahan hidup gitu. Jangan cuma duduk di kursi yang empuk sambil megang data bahwa ekonomi Indonesia itu tumbuh 5% per tahun berdasarkan angka dan grafik yang gak sesuai realita. Jadi di channel ini kita nggak bakal cuma nanya, kita akan berusaha buat bongkar telaah dan kita ajak mikir bareng. Karena berpikir kritis bukanlah sebuah bentuk ancaman. Seperti di video gue sebelumnya di short, kritik itu bukan bentuk kebencian, tapi bentuk sayang. Bendera merah putih itu adalah lambang perjuangan, perjuangan dari para tokoh kemerdekaan kita. Tapi perjuangan bukan soal simbol belaka. Perjuangan itu soal keadilan, suara dan keberanian buat bertanya. Negara ini masih milik semua orang atau cuman segelintir aja? Kalau lu setuju, lu tau harus ngapain. Kalau nggak setuju, tenang aja, gue bakal denger. Tapi jangan bilang rakyat nggak pernah ngasih sinyal. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Bagi yang mau bertanya atau mau menambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Atau mungkin mau menyuarakan keresahannya, terus aja di komen. Siapa tahu di video berikutnya kita akan bahas keresahan kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Saya Jabar Sidik, terima kasih dan sampai jumpa.